Dari Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN, ini eselon 2, semuanya jadi komisaris BUMN. Rangkap gaji. Bukan hanya rangkap jabatan, rangkap pendapatan. Erick Thohir itu pengusaha ya, jangan lupa nomor 1 itu pengusaha. Seorang pengusaha itu males kalau ngurusin yang nggak ada cuannya. Iya. Di awal-awal 2019, kalau kita ke ATM, kan dimuncul pertama muka menteri. Ini kita ngundang asing-asing. Halo konco keramat sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan aman, sentausa, sehat, makmur. Apalagi kita bakal ngomongin isu yang berbau-bau kemakmuran. Apa itu? Sebentar, saya opening dulu dong. Ini selamat datang di Pojok Keramat. Seperti biasa, ini adalah kanal YouTube resmi dari Profesor Mahfud MD, @mahfudmdofficial, di mana memang sengaja diniatkan nih pastinya ya untuk menjaga demokrasi, membangun keadilan, menegakkan etika dan merawat keberagaman. That's the point of Pojok Keramat dan juga YouTube resminya Prof. Mahfud MD. Dan seperti yang tadi udah saya katakan, kita akan bicara terkait dengan kemakmuran gitu ya. Kalau misalnya saya bicara Prabowo Gibran, mungkin udah banyak pop up di benak bahwa dia menjanjikan pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, does that make sense? Itu yang akan coba kita explore, obrolin bareng dalam Pojok Keramat kali ini bersama saya Intan Bedisa dan pastinya abangku Bang Hamid. Selamat malam. Malam. Nah, dan juga tentunya kita akan bicara terkait dengan mesin ekonomi. Dalam hal ini salah satunya adalah BUMN. Jagoan yang ngomongin BUMN itu udah pasti adalah Mas Heri Gunawan. Selamat malam. Selamat malam. Dari apa? Datanesia. Dari Datanesia, pengamat BUMN Datanesia. Thank you for coming, Mas Heri. Sama-sama. Welcome. Terima kasih sudah diundang. Of course, kan kita mau ngomongin mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%, Mas. Iya, itu kan mesin yang lama mungkin udah agak macet. Nah, itu dia nih. Oli. Coba kita ngomongin oli apa yang cocok gitu ya, biar mesinnya hidup lagi. Tapi sebelum itu, konco keramat, kita seperti biasa jamu dulu tamu kita dengan game ini, Bang Hamid. Iya. Keyword Bagus. keramat gitu. Jadi akan ada kata-kata atau dua kata lah, paling dua pilihan kata. Mas Heri bisa pilih spontan aja, nggak usah pakai mikir kira-kira apa. Bukan gitu kalimat ya? Enggak, ya. Well, kalau kata sih satu kata sih emang bisa lah jadi satu kalimat. Frase. Ya, atau frase. Frase. Bareng sama Bang Hamid, boleh ya? Ya. Oke, kita coba dulu nih. Pertumbuhan ekonomi 8% atau swasembada pangan? Pertumbuhan 8%. ekonomi 8%. Sama. Kenapa? Kenapa ini lebih appealing dibanding Iya swasembada dong. pangan? Hah? Kenapa Kenapa? lama suasana pangan? Swasembada pangan itu ya memang betul, udah lama sekali. Oke. Kalau 8% kita itu swasembada dengan sendirinya. Oke. Ini milih 8% karena angka yang wow banget, menarik gitu ya. Atau ini justru nggak masuk akal ya sebenarnya gitu. Masuk di akal. Masuk di akal ya? Kita Masuk punya di akal. sejarah kok. Oke, nanti kita obrolin lebih lanjut. Bang Hamid Iya. gimana? Ya, sama. Sama ya? Cuman saya mungkin lebih skeptis. Oh, oke. Saya lebih skeptis. Nanti ada penjelasannya. Oke, kita eksplorasi nih nuansanya optimis sama pesimis di sini. Yang kedua ya, Ya. Pajak naik 12% atau makan bergizi gratis? Pajak naik 12%. Makan bergizi gratis lah. Ya, Beda. yang kenyang dulu aja lah ya. Bukan. Kalau makan gizi gratis itu dinikmati oleh publik. Kalau pajak 12% dinikmati oleh birokrat. Nah, bener juga, menarik juga itu. Tingkat keadilannya berbeda. Bang Hamid birokrat atau gimana nih pilihnya 12% nih? Bukan itu, saya milih bukan karena saya setuju, tapi justru karena saya kritis, karena kan kenaikannya sebetulnya hampir 10% itu. Oh, oke. Atau 1% dari 11, Iya. jangan dilihat Iya. 1%. Iya. Jadi dari segi itu, Oke. proporsi kenaikannya, persentasenya tinggi sekali sebenarnya. 9%. Ya, hampir 10%. Ya ini kalau kita ngomongin pertumbuhan ekonomi 8%, sebenarnya soal pajak itu juga bisa menjadi salah satu faktor juga ya, Mas Heri ya? Ganjal. Yang apa akan naik menjadi 12% Mengganjal ini. growth ya, Iya. mengganjal pertumbuhan ya. Oke. Sandungan lah itu. Iya. Nah, tapi aku sebelum mulai diskusinya, ngobrolnya gitu ya, mau ngajak konco keramat seperti biasa untuk ayo dong sampein aspirasinya, kritiknya, sarannya, mungkin unek-uneknya
percaya nggak soal pertumbuhan ekonomi 8% atau gimana bete-nya soal PPN 12% probably. So feel free untuk ramein kolom komentar, kita langsung aja ngobrol. Ini kalau misalnya bicara pertumbuhan 8% tadi Mas Heri bilang itu sebenarnya masih make sense. What should be done? Apa yang membuat itu make sense? Berarti ada solusinya untuk mencapai itu. Menurut Mas Heri, yang paling utama apa yang bisa dilakukan? Ya, ini bukan persoalan angka 8%-nya ya. Kita bertumbuh tinggi di atas kebiasaan. Kalau kita lihat datanya tuh ya, 25 tahun terakhir, kita kan selalu tumbuh ada di kisaran 5. 5 ke bawah 4, 5 ke lebih dikit gitu ya. Atau sekali-kali zaman Pak SBY 6 gitu ya. Nah, pernah itu, 6 ya masa reformasi ya? Pernah. Nah, itu agak itu ada kayak gitulah kisarannya. Jadi kalau kita pengen tumbuh, itu kan sebenarnya kita pengen tumbuh lebih dari itu. Intinya kan itu ya. Makanya Presiden Prabowo itu dan kawan-kawannya selalu mengingatkan bahwa 8% itu bukan target waktu. Tapi dalam kurun waktunya dia ada sekali bertumbuh 8%. Oh, jadi dalam periode 5 tahun iya, kepresidenan ya? Nah, kan itu, apakah mungkin kita punya sejarah? Kita pernah tumbuh kalau nggak salah 4 atau 5 kali, tumbuh juga 8% lebih. Nah, zaman Orde Baru tuh? Iya. Kan mungkin, artinya gitu. Jadi ada kesempatan mungkin dan kita punya resource. Tapi kalau kita melakukan hal yang biasa-biasa saja, kalau kita biasanya lari itu cuman ya apakah 40 ya, kmh kecil gitu ya, kita kalau nggak ada yang extraordinary itu nggak akan bisa. Itu kata kuncinya adalah bagaimana kita jangan biasa-biasa saja, itu harus melakukan hal yang luar biasa. Yang saya khawatirkan adalah hal yang luar biasanya justru paradoks dari apa yang diharapkan oleh Prabowo. Indikasinya sudah ada. Apa tuh? Semakin banyaknya lembaga negara. Pemborosan ini, gitu ya. Beban, mereka akan jalannya akan tertatih-tatih. Akan redundant. Bukan hanya dari anggaran tapi birokrasinya juga. Birokrasinya, kemiskinan aja yang urus. Tempatnya Budiman Sujatmiko, badan itu. Ada kita punya yang namanya TNP 2K, Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Ada Kementerian Sosial. Ada Menko PMK. Sekarang Dewan Ekonomi Mungkin Nasional Bappenas juga ada semacam divisi itu ya? Bappenas ada yang khusus ngurusi kemiskinan. Ya. Terlalu banyak. Jadi, Dewan Ekonomi Nasional mungkin juga mengurus juga akan mengurus. Persoalannya kan persoalan kita adalah yang mengorkestrasi, itu yang selalu gagal. Orkestrasinya. Koordinasi juga. Koordinasinya. Antar instansi ya. Oke. Itu selalu gagal. Nah, kalau Bang Hamid itu apakah menjadi salah satu yang menjadi pesimismenya Bang Hamid? Ini seolah-olah jadi kayak narasi aja deh, kayaknya 8%. Ya, nah itu, ya pesimisme saya share. Mudah sekali untuk menyetujui ini. Karena seperti kita di awal-awal dulu di forum ini juga kan, ini saya kan waktu itu ngomong sangat sulit saya mencari penalarannya. Kenapa? Misalnya dari sudut kementerian aja mungkin naiknya hampir 50% dari periode sebelumnya. Dari kementerian resmi aja ya. Belum sekarang utusan presiden bidang ini, bidang itu, bidang ini, dan seterusnya. Belum wamen, sekarang hampir semua ada wamen. So, itu sangat mudah untuk disetujui bahwa kita punya alasan yang kuat untuk pesimistik ya, dari segi itu. Tapi saya ingin menyoroti ini. Tadi Eri bilang harus extraordinary lah ya, harus luar biasa. Ini memang ada seninya, Intan. Jadi, biasanya para pemimpin atau bahkan ya analis pasar saham misalnya. Anda perhatikan nggak? Kalau ada seorang analis yang kira-kira terpercaya gitu, dia bilang saham perusahaan A akan naik sekian. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah para umatnya ini, followersnya ini justru bergerak mengikuti, mau membuktikan ramalan itu. Maka ramalannya terbukti. Itu salah satu trik dari pemimpin sebetulnya. Dan saya kira agama yang pertama-tama memainkan ini dengan brilian ya. Dijanjikan ada surga misalnya kan, kalau untuk kebuatan yang baik itu kan sesuatu utopian, tetapi orang kan jadi cenderung bergerak ke sana sehingga jadi baik itu kira-kira ya. Nah, ini juga begitu. Saya kira Pak Prabowo menyadari ini.
Kalau dia bilang ya 5% kita naik 5,5 lah, kan nggak ada drive, ya nggak ada semangat. Dinaikin angka yang agak ekstrim, tetapi dalam angka yang cukup realistis. Bukan pula dia bilang kita mau naik 12%, itu langsung dibilang orang sangat tidak masuk akal. Tetapi kalau 8%, kira-kira reachable ya, mesti bisa dijangkau. Tapi saya kira fungsinya tadi, kan sebetulnya sama aja Intan dengan konstitusi kita. Anda baca misalnya di konstitusi, di pembukaan Undang-Undang Dasar, kita mau menciptakan masyarakat adil makmur dan sebagainya. Lalu dalam versi Jawanya gemah ripah loh jinawi. Di dalam bahasa Quran disebutnya baldatun thayyibatun warobun ghafur. Semuanya sama semangatnya sebetulnya. Orang dikasih pancang tinggi-tinggi untuk ngikuti ke sini gitu. Oke, one thing I learned dari penjelasan Bang Hamid itu sebenarnya hal yang cukup positif untuk kemudian menjadi driving force agar pemerintah bergerak ke arah sana. Iya, dari segi itu positif. Artinya apa mesinnya? Nah, tadi kan juga pertanyaan yang belum terjawab juga salah ini satunya. kan mesin ini mesin ideal atau mesin abstrak gitu ya, mesin konseptual. Nah, kalau mesin realnya Heri yang ngerti. Let's say tadi saya nggak ngerti. Bang Hamid tadi let's say Bang Hamid bilang ini sebenarnya masih reachable. Masih reasonable. Ya. Artinya berarti seperti apa yang bisa dilakukan untuk bisa ke arah sana, Bang Heri? Tergantung Prabowo itu, presiden itu, dia mau pakai jalurnya yang mana. Tapi kita sepakati dulu tadi bahwa 8% itu hanya gimmick. Jadi yang paling penting itu adalah di atas jalan menuju ke sana. Di atas pokoknya di atas yang biasa lah, 5 atau 6% gitu ya. Kalau nggak sampai ke langit ke-7 kan bisa sampai langit ke-4 juga lumayan. Nggak jadi menteri, jadi wakil menteri juga lumayan. Kan kira-kira gitu. Nah, jadi tergantung jalurnya, kan banyak jalurnya ya. Kalau kita ngomong target pertumbuhan gitu ya, secara teoritis kan, kita mau pakai jalur apa? Jalur pengeluaran. Kalau kita mau pakai jalur pengeluaran, kan udah jelas rumusnya tuh. Kalau orang-orang di kelas ekonomi itu disebut selalu namanya CIGNX ya. Konsumsi rumah tangga, kontribusinya terhadap perekonomian 57%. Government expenditure, belanja negara itu paling sekitar maksimum 10% ya. Yang kedua ini, yang ketiga adalah investasi. Investasi ini kontribusinya 30%. Ini yang banyak bergerak, yang seharusnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ekspor bersih, net ekspor. Net ekspor itu ekspor dikurangi impor. Itu juga nggak banyak kontribusinya, paling di bawah 5. Yang masih bisa digoyang itu adalah investasi. Investasi domestik atau internasional? Apapun yang masuk di sini. Tapi investasi di sini adalah sektor FDI ya? Ya, FDI, sektor real. Berarti bisa foreign direct investment. Persis. Bisa BUMN, bisa swasta? Bisa. Nah, inilah saya menduga kenapa Pak Prabowo itu ingin punya namanya Danantara. Nah, menarik. Saya menduga itu. Ini akan menjadi, tadi istilahnya Mbak Indra itu adalah driving force itu. Ini akan membawa ini, tapi tentu saja Danantara jangan membayangkan, jangan seperti peternak sapi. Jangan sampai seperti itu. Jadi artinya dia mengelola BUMN, kemudian dia menggemukkan BUMN. Setelah itu dipotong. Enggak gitu. Tapi dia bagaimana dia juga bekerja, bagaimana membangun ekosistem. Kalau jadi dia harus membangun kepercayaan. Nah, jadi bagaimana Danantara bekerja dan bagaimana posisi Danantara kelak, ini akan sangat menentukan apakah kita bisa didorong atau tidak lebih dari 5%. Wait, apakah kita sampai harus punya Danantara untuk bisa bergerak ke arah sana? Investasi tadi misalnya. Tadi Mas Heri bilang penggemukan sapi, jangan sampai cuma menggemukkan sapi terus kemudian dipotong. Memangnya tanpa Danantara hanya begitu saja kerjanya? Faktanya kan sudah berpuluh-puluh tahun terjadi seperti ini. BUMN itu kan sebenarnya itu bisa menjadi mesin. Selama ini di bawah Kementerian BUMN, mandat undang-undang. Jadi Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. Tapi Kementerian BUMN juga menjadi satu-satunya penyalur sole agent untuk direksi dan komisaris. Karena kekuasaan yang begitu besar, ini bisa menjadi negosiasi politik. Saya datang ke Mbak Intan nih, Partai X. Mbak Intan, coba ada kadernya nggak yang mau masuk di komisaris? Wadah, ini daftarnya 5. Oh ya, saya kasih taruh di BUMN. Habis gitu Mbak Intan bantu saya ya. Karena komisaris itu bisa ribuan ya.
Sangat ribu-ribuan. Ribu-ribu itu. Iya. Apakah dengan hadirnya Danantara bisa menuntaskan masalah itu? Itu tadi yang saya bilang, tergantung posisi Danantara, tergantung presiden nih. Posisi Danantara dan di mana, dan bagaimana skenario Danantara. Itu sangat bergantung pada itu. Kalau misalnya nih Danantara ada, dia akan membawai seluruh BUMN. Tapi kuasa pemegang sahamnya tetap Menteri BUMN. Nggak akan jalan. Itu cuma nambah ini dong ya, birokrasi. Iya. Oke, sekarang persoalannya kan begini. Danantara itu hanya mau ngambil BUMN gemuk dan kaya. Yang jelek-jelek dan jumlahnya majority. Iya. Karena saya pernah jadi komisaris utama BUMN Gurem. Gak usah disebut lah namanya. Oh, itu baru mau ngomong apa? Semuanya merugi dan itu udah rahasia umum. Semua orang tahu bahwa sebagian besar BUMN itu benalu atau beban sebetulnya buat negara ya. Nah, yang gemuk-gemuk kan Telkom, Pertamina gitu ya. PLN. Main ID. Main ID. PLN kelihatannya doang gede itu. Iya. Utangnya ratusan triliun. Nah, itu yang akan diambil Danantara. Karena itu terjadi ketegangan, saya dengar. Makanya sampai sekarang kan belum diresmikan Danantara itu. Iya, Karena pihak BUMN, dalam hal ini menterinya, keberatan kalau yang gemuk-gemuk diambil. Lalu dia ngurus yang sakit-sakit aja, males lah dia, gitu kira-kira. Tapi saya mau tanya gini, Her. Kalau Danantara dianggap berperan begitu ya, untuk menjadi engine of growth, gitu ya, mesin pertumbuhan. Sebenarnya secara persis, saya belum mengikuti job description-nya Danantara itu. Bagaimana dia bisa sampai disimpulkan menjadi mesin pertumbuhan? Bagaimana cara kerja dia? Yang seharusnya ya, idealnya menurut saya. Tapi memang kalau kita tanya apa yang dilakukan oleh Danantara, persoalannya belum ada belum ada primbonnya. Pertama, Danantara harus menunggu peraturan pemerintah. Kedua, dia setelah itu peraturan pemerintah diturunkan menjadi peraturan presiden. Nah, yang ketiga menurut saya penting, bagaimana Danantara nanti harus dilindungi oleh undang-undang untuk merevisi kekuasaan yang dimiliki oleh Kementerian BUMN, juga yang di Kementerian Keuangan. Harus omnibus, beliau ini ahlinya. Itu harus ada omnibus itu yang kemudian ngasih kekuasaan ke Danantara. Lalu bagaimana dia menjadi engine of growth tadi? Sekarang gini, kalau ini kan sebenarnya Danantara bukan 7 BUMN ini sebagai tahap awal. Tapi saya selalu bertanya, Anda menyebut 7 BUMN ini di bawah Danantara, ini pun belum ada dasar hukumnya. Siapa yang bilang? Kepres, PP. Tapi ketua kepalanya udah terpilih. Kepalanya sudah terpilih. Nah, seharusnya kan begitu kepala terpilih, langsung kerja gitu langsung kerja, ini payung hukumnya, PP-nya. Makanya sampai sekarang di organisasi Danantara itu hanya ada kepala dan wakil kepala. Di bawahnya nggak ada. Tapi belum bisa jalan. Karena nggak ada PP-nya tadi. Ilegal. Kalau jalan kan ilegal. Jalan ilegal. Kalau jalan itu hukum. Lembaganya belum ada. Nah, nanti kan biasanya keluarnya Kepres tuh. Nanti ususan organisasinya apakah pakai deputi, apakah pakai direktur, apa segala macam. Seperti INA. Lembaga Pengelola Investasi itu, Indonesia Investment Authority itu, nah itu kan jelas. Dewan pengawasnya itu ada 2 menteri, Sri Mulyani sama Erick Thohir. Kemudian ada Dewan Direktur, itu pakainya PP. Pakai PP, kemudian pakai keputusan Presiden. Nah, kalau kita ambil contoh aja ya, karena memang bukan semata-mata 7 ini. 7 ini kan orang media itu selalu menyebutnya bahwa ini asetnya itu adalah 9.000 sampai 15.000 triliun. Mereka lupa. Yang disebut aset itu termasuk kabelnya Telkom, tiang listriknya PLN, cadangan minyaknya Pertamina. Nah, itu semuanya tuh. Nah, saya pernah hitung tuh, yang disebut dengan kas dan setara kas. Cashnya itu ini ada di peti cash misalnya gitu ya, atau dalam bentuk tabungan, pokoknya yang mudah dicairkan, cuman ada 780 triliun. Untuk ke-7 ini itu, ya. yang dibilang paling gemuk ya? itu. Makmur paling kaya itu. Mas, dulu 7 ini diingatkan lagi ke konco keramat. Coba disebutkan dulu Mas, 7 nih Mas. Pertamina, PLN, Main ID, Telkom, BRI, Bank Mandiri. Satu lagi, saya lupa nih. Bank juga kali ya? Enggak, bank cuma 2. Sektornya apa Mas? Mungkin gas. Kan gas sudah dibawa Pertamina. Ya? Diambil Pertamina semuanya ngikut. PN gas tuh dianggap satu lah. Tol mungkin infrastruktur.
Enggak ya? Itu busuk semua tuh. Kecil-kecil. Infrastruktur tuh, itu gawat tuh. Gawat ya? Tuh, Jadi itu mainannya Kementerian BUMN aja gitu ya? Enggak. Nah, itu persoalannya. Jadi sekarang gini lah. Kalau tadi, misalnya gini, Pertamina mau melakukan aksi korporasi. Kan beberapa aksi korporasi itu harus memerlukan persetujuan pemegang saham. Misalnya dia mau akuisisi. Atau dia mau divestasi macam-macam gitu. Atau dia menerbitkan surat utang. Bayangin, ini kalau memang kondisinya kayak sekarang ya. Pertamina ngomong sama komisarisnya, Bapak-bapak, kita mau akuisisi perusahaannya ini ya. X, Oke, ya. perusahaan X. Oh, kita analisis, bagus. Oke, makasih Pak. Setelah itu dia ngomong ke Danantara. Pak Danantara, ini kita udah setuju nih mau akuisisi ini. Setelah kami timbang-timbang, tunggu ya 2 hari lagi ya. 2 hari lagi. Nah, datang. Ya, walaupun ini busuknya bisa dibenerin nggak? Bisa Pak. Oke, jalan. Habis itu dibawa ke Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. Tanda tangannya di Kementerian BUMN. Karena peraturan sekarang masih begitu. Iya, kalau kata Menteri BUMN, jangan X deh. Lo ambil kalau lo pengen bisnis kayak gini, ambil aja Y. Batal tuh barang. Jadi seluruh proses tadi runtuh ya? Runtuh semua. Mulai lagi Jadi dari malah nol. cuma nambah layer of bureaucracy. Nambah layer of birokrasi. Karena tadi, kalau posisi sekarang, makanya harus diubah. Kalau di Malaysia tuh, Hazana, itu yang namanya Perdana Menteri, ex officio chairman itu. Kayak sekarang Anwar Ibrahim. Oke. Sebelumnya Mahathir, terus kayak begitu. Oke, berarti idealnya gimana Mas Heri? Idealnya, Danantara itu harus diberikan otoritas yang memadai. Jadi betul-betul BUMN di bawah dia. Dia kelola. Kita ambil yang gampangnya deh, kayak Temasek, Hazana, digabung jadi satu, maka jadilah Danantara. Kemudian dari situ, yang dia harus lakukan adalah, kan dia punya keterbatasan dana tadi. Dia harus menjadi katalisator. Misalnya dia menciptakan bisnis. Katakanlah dia mau bisnis, sebagai contoh dia bikin misalnya kompleks kilang. Misalnya ya, kompleks kilang. Kilang-kilang kita udah pada tua semua nih. Dia bikin kompleks kilang. Dia punya duit 1 triliun. Misalnya ya, dia bikin itu. Ini kompleks kilang dengan gimmicknya, ini sudah mengikuti ESG, udah ramah lingkungan, udah ramah climate change misalnya gitu ya. Diundang Exxon. Exxon masuk. Kata Exxon berapa? Nilainya semua 10T. Nah, modalnya 1T. 10T. Ya kalau gitu gue masuk 8 aja deh. Boleh. 20-20-nya gue udah untung di situ. Ini yang berputar, jadi dia sebagai katalis. Sehingga kalau Exxon yang merasa ini Danantara nih yang bikin government body, kan kira-kira gitu, aman. Paling tidak risikonya rendah. Kan itu yang selalu dihitung oleh investor yang jangka panjang. Nah ini menjadi penting. Jadi dia akan menjadi katalisator. Oke. Ya itu, jadi bukannya Pertamina digemukin, PLN digemukin, bukan cuma itu. Gitu. Dan tadi Mas Heri juga menyebutkan terkait dengan political trade-off yang cukup banyak di dalam Kementerian BUMN ini. Tadi direkturnya eselon berapa jadi komisaris, direktur dan lain sebagainya di BUMN gitu ya. Nah, terus kemudian menyebut juga Hazana, Temasek gitu-gitu. Nah, artinya keberhasilan contoh di luar negeri seperti Temasek dan Hazana ini, apakah itu karena memang keterlibatan politik yang minimal? Atau mungkin Bang Hamid kalau punya perspektif juga silahkan. Gimana Mas Heri? Kemauan. Kemauan kepala negara menurut saya. Itu persoalan komitmen dia sebagai pejabat. Dia mengabdi pada masyarakat, pada negara, atau dia mengabdi pada partainya, atau keluarganya, atau teman-temannya. Kalau harus memulainya dari situ. Kan kata Pak Prabowo juga, itu kalau korupsi, kalau busuknya dari atas itu ya nggak akan bisa diberesi gitu. Jadi menurut saya komitmen itu harus di situ. Karena gini, kalau komitmen, sekarang coba bayangin deh, yang menjadi kuasa pemegang saham Kementerian BUMN. Saya pernah lihat daftarnya, dari Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN, ini bukannya saya sentimen sama Kementerian BUMN, ini pejabat publik yang memang harus dikritik, kalau menurut saya. Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN, eselon 1, deputi kan eselon 1, deputi, sekjen, sekretaris, eselon 2, semuanya jadi komisaris BUMN. Rangkap gaji. Bukan hanya rangkap jabatan, rangkap pendapatan. Bisa nggak mereka ada di lebih dari 1 BUMN? Nggak boleh. Resminya nggak boleh? Nggak. Biasanya memang cuma 1.
Prakteknya saya belum pernah nemu, tapi cukup satu memang. Tapi kenapa di Kementerian BUMN itu terjadi dan itu yang paling deras di Kementerian BUMN menurut? Apa memang sistemnya? Loh, dia kuasa pemegang saham sebagai RUPS. Dan sistemnya memperbolehkan itu juga. Sekarang ini Pak Erik nih lagi sambil tidur, wah si Heri ini komisaris, ambilin kertas dong. Gua demen sama dia ini. Iya, tanda tangan. Jadi tuh barang. Jadi gini, kita lihat sejarahnya sedikit ke belakang ya. Gimana? Pertama, Kementerian BUMN ini baru dibentuk di ujung periode Orde Baru. Ya, kalau nggak salah menteri pertamanya itu siapa sih? Tanri apa? Tanri Abeng. Itu belum reformasi. Iya. Gitu. Jadi sebelumnya nggak ada ini kementerian ini. Jadi semuanya itu diserahkan kepada perusahaan masing-masing. Mungkin paling pengawasnya di level pemerintahnya Departemen Keuangan. Departemen Keuangan. Lama-lama dianggap ini nggak efektif. Dianggap kira-kira kalau BUMN ini dikonsolidasi, ya, praktek bisnis yang biasa itu, modal dikonsolidasi jadi sinergis, jadi kalau 5, kalau 10 bukan jadi 50 kan gitu, sinergis itu prinsipnya. 5 kalau 10 jadinya 60 gitu. Kira-kira dasarnya begitu. Dibikinlah kementerian ini. Nah, serentak dengan itu maka powernya jadi memusat di sini kan. Dulu nggak ada titip-titipan itu sedikit sekali. Dulu prakteknya adalah biasanya menteri-menteri. Menteri apa saja pasti dicangkokin di BUMN. Kenapa? Karena gaji menteri itu kecil. Sampai sekarang pun gajinya cukup kecil resminya ya. Nah karena itu Presiden Soeharto bilang, ya udah kalau gitu. Misalnya Menteri Keuangan Mari Muhammad ditaruh di PTPN, PTP sekian, dan lebih dari satu. Menteri Keuangan tuh bisa ada di 7, 8. Semua terima gaji, datang RUPS doang gitu. Dengan cara itu maka kecilnya gaji menteri itu dikompensasi gitu dengan cara itu. Nah, tetapi secara umum nggak ada kayak sekarang, nggak ada yang perlu balas budi. Kalau sekarang ya karena multi partai, suatu misalnya Presiden Prabowo ini kan Kim nih, koalisi ini maju nih. Lah itu kan semua ada orang-orangnya. Dan nggak bisa semuanya jadi menteri kan. Menteri kan cuma berapa biji. Lalu yang lain-lain di bawah ini jadi apa? Ya ditaruh di BUMN yang gemuk, yang kaya, gitu-gitu. Bagian dari politik balas jasa atau balas budi dari prestasi yang dia berikan selama misalnya Pilpres. Atau dalam level provinsi juga terjadi. Bisa di BUMD. Karena ini polanya BUMN di nasional, di bawahnya BUMD. Jadi misalnya Jakarta sekarang nih, Pramono, Rano kan banyak yang bantuin. Pasti itu jadi ditaruh di BUMD, walaupun kalau BUMN nggak banyak ya. Kalau BUMN kan sekarang berapa ya? 100, masih 140-an ya? Iya 100 lah, kira-kira kita kan udah mulai dikonsolidasikan kan. Iya, jadi tinggal ditaruh tuh. Nah ini terlepas dari Danantara yang nasibnya belum jelas gitu ya. Tapi udah ada ketuanya Pak Mulyaman Hadad ya. Kalau dari Bang Hamid dan Mas Heri, ketokohan beliau kira-kira seperti apa? Apakah memang bisa memimpin Danantara, optimis gitu ya? Akan memberikan gebrakan nih untuk Danantara sesuai dengan yang tadi Mas Heri sampaikan, harusnya begini, harusnya begitu. Kalau menurut saya gini ya, kan ada dua ya sekarang yang sudah dilantik, ketua dan wakil ketua. Ketuanya Pak Mulyaman, wakil ketuanya itu Pak Jenong kalau nggak salah kan dirut PT PAL. Ini kalau ngelihat dari luar, ini kan sebenarnya gini, ini kayak gas sama rem. Pak Mulyaman itu besarnya di dunia regulator. Dia ini besar di Bank Indonesia, jadi udah persoalan detail-detail regulasi di mana orang pengen curi, dia tahu tuh risiko-risiko segala macam, dia udah di luar kepala tuh. Nah, dia kan rem di situ. Gasnya ini kan Pak Jenong ini berasal dari korporasi. Kalau orang ini bisa duet dengan baik, maka jalannya akan bagus. Menurut saya ya, kira-kira saya bayangin gitu. Pak Jenong itu akan ngegas, Pak Mulyaman, hati-hati. Ada lubang di sana tuh. Hati-hati. Ada rambu-rambu. Ini keahlian Pak Mulyaman tuh terutama di situ, dan kemampuan dia juga memanage yang besar-besar itu, dia ketua OJK pertama gitu ya. Nah, tapi tentu saja tadi ini menjadi tantangan buat dia. Dua orang ini belum teruji dalam konteks, belum terujinya apa? Bagaimana intervensi politik tadi. Keberaniannya. Iya, paling enggak ya mudah-mudahan dia udah paham itu ya. Dia punya kan ini kan resiko. Kalau itu bisa diintervensi lagi di politik Danantara,
Yang kita asumsikan bahwa Danantara betul-betul menjadi super holding deh. Kekuasaan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN yang menghambat itu pindah ke Danantara semua. Udah jadi nih barang nih. Tapi bisa nggak Pak Mulyaman itu mampu menghambat intervensi politik? Ini yang masih perlu kita lihat ke depannya. Gitu. Ini yang diperangi ini political trade-off masalahnya. Jadi butuh keberanian tersendiri di luar kemampuan atau kapasitasnya sebagai ekonom gitu. Betul. Ya. Bang Hamid ngeliatnya gimana? Iya, jadi betul secara teknis apa itu saya nggak ragukan Mulyaman itu. Dan dia saya kira pejabat yang sangat hati-hati ya. Kalem, nggak pernah meledak-ledak, baik ngomong maupun ngambil kebijakan. Benar-benar orang yang tertib. Dan terakhir dia kan duta besar di Swiss ya. Jadi ada juga dimensi diplomatik internasionalnya gitu. Dan secara umum pribadinya juga baik sekali, saya kenal walaupun nggak dekat ya. Saya setuju itu. Nah sekarang tetapi memang celah atau peluang dia untuk mengalami political pressure ya dari partai-partai itu juga pasti besar. Dan partai-partai ini kan belum tentu bekerja atau melakukan pressure itu untuk kepentingan partai ansih. Dia bisa representasi dari satu konglomerat. Bisa apa yang disebut 9 naga dan segala macam itu. Nah saya kira karena peluang untuk itu besar, maka saya kira harus ada proteksi ekstra di sini. Mungkin sampai harus level presiden langsung. Supaya dia benar-benar kuat gitu. Ada aturan main yang benar-benar tegas dan dijamin betul. Jangan main-main. Kalau dimainin lagi ya memang nggak akan tercapai. Susah sekali. Dan yang namanya political pressure dari para politisi semacam itu susah sekali dibendung. Karena political pressure itu bukannya mengancam-ngancam, Intan. Bukannya ngancam dengan kekerasan. Itu kan premanisme namanya. Kalau political pressure tuh orangnya bisa sangat santun, sangat merendah. Tapi esensinya adalah pressure. Makanya LSM seperti yang Intan ikuti, itu sebenarnya salah satu fungsinya pressure group. Kan bukannya mau demo-demo, nggak harus mau gitu. Nah ini juga begitu. Nah dari soal pengalaman, saya kira Pak Mulyaman juga pernah atau punya pengalaman bersinggungan dengan kekuatan politik. Karena dia di OJK pertama juga banyak kepentingan, lalu di Bank Indonesia, dan ketiga dia ini aktivis HMI. Bagaimanapun hafal lah gitu-gituan. Saya nggak ragu dari segitu. Yang repot itu kalau perlindungannya lemah, bagaimanapun dia bisa lembek gitu. Oke, ini terkait dengan Danantara dan BUMN itu one factor out of so many factors terkait dengan kenaikan atau pertumbuhan ekonomi 8%. What's next, Mas? Mungkin sekarang kita bisa ngomongin si PPN 12% misalnya. Itu kan juga jadi salah satu hal yang banyak digibahin dan disesali oleh warga, jadi berat banget gitu kan. Nah ini justru bukannya itu paradoks ya Mas? Betul. Mau naik 8% tapi di sisi lain masyarakat dibebani. Betul. Gimana? Nggak usah dengan pertumbuhan 8%. Dengan Danantara pun bisa paradoks tuh kalau kita kaitkan. Gimana? Danantara tadi akan menjadi semacam engine lah ya, new engine lah. Bahwa dia akan menjadi engine baru selain APBN. Karena dia mau jadi engine baru, dia akan menciptakan ruang bekerja yang akan nanti menyerap tenaga kerja. Karena menyerap tenaga kerja, dia akan menciptakan kemampuan orang berkonsumsi itu lebih tinggi. Itu adalah faktor terpenting di dalam pertumbuhan ekonomi. Konsumsi tadi, kontribusi 57%. Kalau konsumsi goyang, maka goyanglah perekonomian kita. Sementara PPN bisa bikin goyang. Nah, kalau Danantara tadi pengennya mendorong begitu, sekarang sama pemerintah mau digenjot dengan PPN 12%. Iya, ini cara menurut paradoks, saya paradoks. Kenapa paradoks? Dan ini sangat berbahaya loh. Kenapa? Udah 5 bulan berturut-turut, Juli, Agustus, September, Oktober, November, itu indeks manufaktur kita itu ada di bawah 50. Itu artinya gini, itu yang bikin S&P global. Kalau indeks manufaktur di bawah 50, itu artinya kinerja pabrik mengalami kontraksi. Bukan hanya stagnan kurang lebih ya. Kalau stagnan begini, misalkan tumbuh sedikit turun.
Itulah kenapa banyak PHK. Kenapa terjadi seperti itu? Karena sekarang orang yang lagi belanja menurun, pesanannya menurun. Akhirnya barang banyak di gudang. Nah, terpaksa di PHK orang. Apa buktinya lagi? Bahwa daya belinya menurun. Karena harga bahan baku itu naik. Itu ada namanya di inflasi produsen. Jadi barang yang dibeli oleh produsen untuk memproduksi itu harganya naik, nggak mungkin dong dia jual harganya turun. Makanya terjadi naiknya juga antara lain atau terutama karena pajak naik 12% itu. Bukan, kalau PPN itu kan adalah pajak itu dikenakan kepada barang dan jasa itu ketika kita transaksi di konsumen akhir. Yang dikenakan kita nih. Konsumen akhir ya, end user ya. End user yang mungut penjual atau pemberi jasa. Oke, nah Bang Hamid, ini mungkin ini pertanyaannya memang cocoknya untuk timnya Prabowo Gibran atau kementerian. Tapi karena nggak ada ya. Aku tanya ke Bang Hamid aja. I'll try my best. Oke. Your assumption. Asumsi berarti kali ya mungkin. Politically speaking, kenapa sampai ada logika untuk menaikkan PPN 12% di tengah pemerintah tahu betul yang soal data kelas menengah saja itu makin turun menjadi calon kelas menengah ya, Mas Heri ya gitu. Semakin turun dari sisi kelas menengah. Kemudian tadi yang Mas Heri sampaikan juga terkait dengan indeks manufaktur dan lain sebagainya. Ya, Bang Hamid pun tahu banyak PHK dan lain sebagainya. Daya beli jadi lagi goyang sekarang. Tapi kira-kira logikanya kenapa ya? Gak tahu, dugaan yang paling gampang itu adalah cara pintas untuk untuk survive gitu ya. Saya nggak tahu hitung-hitungan, saya bukan ekonom, tetapi fakta bahwa itu memberatkan jelas sekali terlihat juga dari raungan orang, begitu banyak yang mengeluh. Dan karena juga tadi ya disebut yang naiknya kan sebenarnya hampir 10% dari tingkat pajak sebelumnya. Jadi dari 11 ke 12 itu kan bukan naik 1%, naiknya hampir 10%. Gitu. Jadi memang jelas berat, dan tadi Heri sudah menjelaskan dengan baik bagaimana kontradiksi itu. Dan kalau konsumsi yang dihantam, maka memang berat sekali karena disebut tadi 57% ya sumbangan ekonomi itu dari konsumsi. Dan ini kan persentase yang buruk, Fer. Karena ekonomi yang sehat mestinya bukan di-drive oleh konsumsi. Biasanya kan itu kan negara-negara yang memang sangat rendah lah ya kemampuannya menarik investasi. Makanya andalannya konsumsi. Jadi warga kita sendiri gitu loh yang belanja, yang makan bakso dan sebagainya itu. Dari segi struktur kan ada idealnya itu, Her. Berapa sebetulnya persentase ideal untuk konsumsi? Karena dalam pemahaman saya engine pertumbuhan yang terbaik itu investment. Terutama FDI ya, investment banyak tapi kalau di portofolio di pasar saham anytime bisa ditarik lagi seratusan juta dolar, dan udah sering kita mondar-mandir keluar masuk modal kan, itu nggak ada signifikansinya lah buat gerak gitu. Berapa persentase? Sebenarnya selama ini sih nggak ada best practice-nya, komposisinya berapa ya, karena sangat bergantung kepada ya memang yang selalu bisa diutak-atik, artinya yang bisa dikontrol oleh diutak-atik oleh pemerintah itu memang investment. Persoalannya kan gini, kita tuh nggak pernah serius. Sekarang gini, ambil contohnya gini ya, kalau kita lihat dari 17 lapangan usaha kita, kalau BPS kan ngitungnya 17 tuh lapangan usaha, dari 17 yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian itu adalah industri pengolahan, yang manufaktur tadi. Pengolahan apa saja ya, makanan juga, barang-barang. Apapun, pokoknya pengolahan ya. Pabrik termasuk Sritex yang kemarin tutup, nah itu kayak gitu-gitu. Dia termasuk 3 besar penyerap tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama memang pertanian, kedua itu adalah perdagangan, yang ketiga pengolahan. Tapi persoalannya sekarang kita sedang mengalami deindustrialisasi. Itu kan kemampuan pengolahan itu semakin terus turun tuh kontribusinya. Jadi seharusnya kan ini yang digenjot oleh pemerintah. Tapi karena memang pemerintah tidak pernah, saya meragukan keseriusannya ya, fokus gitu ya, bahwa ini dilakukan untuk apa kita industri-industri ekstraksi itu kemudian kita gali, kita jual dalam bentuk mentah, gampang lah itu ya.
Karena pengolahan kita begitu. Contoh yang paling nyata pengolahan kita buruknya itu adalah kita punya produksi kita di gas alam itu surplus dari kebutuhan kita, kebutuhan konsumsi. Tapi impor LPG nih yang kita pakai di rumah itu harga terus naik. Jadi bayangin kita nggak mampu tuh mengolah LPG. Ternyata dengan kelebihan itu harga tetap mahal gitu maksudnya dan naik terus. Nah, kita impor kita semakin besar. Kan ketika kita impor semakin besar, efeknya apa? Kan LPG 3 kg itu kan disubsidi oleh pemerintah. Biaya subsidinya semakin mahal. Mas, tapi itu kan sebenarnya pemerintah pasti tahu ada datanya ya. Itu masalah yang terang benderang gitu. Sebagai orang awam kita suka heran. Betul. Nah itu kenapa bisa begitu? Malah tidak do something about that gitu? Ya, kalau yang pastinya kan kita harus tanya ke mereka. Kenapa lu nggak melakukan itu ya? Betul. Tapi kalau saya menduga gitu ya. Inilah efek bagaimana yang namanya direksi BUMN itu banyak ya, tidak semua lah ya, beberapa berperilaku seperti bahwa dia adalah pejabat negara. Karena dia pejabat negara, penunjukannya adalah politis. Tadi saya bilang, Menteri BUMN siapapun orangnya lagi tidur gini, Ces, ada Pak Hamid Basaib, ini keren nih. Jadi di Rut Pertamina, kertas mana kertas? Diaminin nggak nih Bang? Kayak gitu tuh maksud saya. Jadi ya penjelasan karikaturalnya benar itu begitu. Ada kekhawatiran terhadap kuasa pemegang saham. Makanya jangan heran, kita ingetin memori kita di awal-awal 2019, kalau kita ke ATM kan dimuncul pertama muka menteri. Loh, muka menteri yang muncul. Akhlak, muncul muka menteri. Jadi betapa padahal kalau kita tanya direksi BUMN, etis apa enggak ini? Jelas tidak. Pasti tidak. Tapi dia berani nggak? Nggak berani. Itulah makanya menurut saya, ya kalau kita mau ekstrim, extraordinary, cabut kekuasaan itu. Atau diregulasi secara lebih tajam gitu ya. Mas Heri pernah karena sampaikan ada banyak celah yang memungkinkan dia memanipulasinya gitu kira-kira tuh. Saya pernah ketemu orang Danantara. Nggak usah sebut namanya, nggak enak. Karena dia belum tentu setuju. Saya komplain saya, kekhawatiran saya, itu saya sampaikan. Dan dia setuju. Dan diamini dia mengamini. Dan dia mengamini. Mengamini dalam artian apa? Ya dia sepakat bahwa Danantara kalau mau serius, ya harus diberikan otoritas yang memadai. Tapi memang sekarang kabarnya ya, kalau kita tanya ke teman-teman yang kemudian masih aktif di sekeliling istana itu, memang disiapkannya skenarionya seperti itu. Bukan hanya peraturan pemerintah, bukan hanya peraturan presiden, tapi disiapkan juga undang-undang, semacam omnibus, yang nanti akan melucuti, misalnya kekuasaan Menteri BUMN, kekuasaan ini bukan melucuti lah, diambil semuanya, sebagian dijadikan satu di dalam undang-undang, sehingga positioning Danantara itu menjadi kuat. Oke. Sebelum kita ke pertanyaan lain, tapi aku penasaran, menurut Mas Heri, Bang Hamid, Menteri BUMN sekarang, Erick Thohir, itu akan seperti apa responnya terkait lucut-pelucutan ini? Nah, salah satu orang yang bakal ketar-ketir atau pro aja? Sudah pasti ketar-ketir. Gini, fakta bahwa Danantara ini belum juga diresmikan, dilantik dengan jelas, kan jelas. Paling sedikit terjadi 2 kali penundaan. Bagaimana Anda melihat, satu lembaga yang begitu penting dari segi keuangan dan ekonomi ya, itu ditunda-tunda, kan berarti ada sesuatu yang sangat serius. Kabarnya sih itu justru dari Kementerian BUMN sangat keberatan. Tadi yang saya bilang, karena BUMN gemuknya direbut sana semua. Ini ditinggalinlah BUMN sakit yang selama ini udah bertahun-tahun jadi keluhan publik bahwa ini rugi dan sebagainya. Ya nggak mau. Buat apa? Apa insentif? Erick Thohir itu pengusaha ya, jangan lupa nomor 1 itu pengusaha. Seorang pengusaha itu malas kalau ngurusin yang nggak ada cuannya, gitu. Kalau yang ada cuannya, walaupun belum tentu buat dirinya sendiri, maksud saya, belum tentu buat dia korupsi, belum tentu. Tapi bahwa satu usaha yang bisa melahirkan, mengenerate
modal baru bisa terjadi akumulasi, itu exciting bagi mereka. Kalau yang nggak ada, bobok dia ngantuk. Malah. Nah, yang itu diserahin ke, makanya terjadi tarik-menarik yang tegang. Sampai hari ini belum ada tuh. Betul. Mas Heri setuju? Iya, saya setuju. Gimana? Karena udah pasti Kementerian BUMN itu kehilangan senjata utamanya dia. Tadi dia sebagai kuasa, dia sebagai RUPS, sebagai kuasa pemegang saham, tanda tangannya itu bisa menjungkilkan orang di Kementerian BUMN, tapi juga bisa mengangkat orang yang tidak punya pengalaman di korporasi sekalipun bisa jadi komisaris. Nah, coba kalau seluruh BUMN itu berapa seratusan katakannya, dikonsolidasi asetnya segala berapa ribu triliun tuh. Artinya itu secara formal dipegang kuasanya oleh Menteri BUMN. Tapi harusnya Anda mau lepasin itu? Iya, mau lepas. Iya, tapi harusnya logika saya, saya bukan politisi gitu ya. Mungkin kalau saya Erick Thohir, saya udah kayak raya, saya udah nggak butuh kayak begini-gini juga. Kalau emang tujuannya untuk kemakmuran Indonesia, that's what we need to do, then I will do it gitu. Kan kepuasannya berbeda. Kepuasannya beda, oke. Dulu campur-campur. Dia dia udah nggak, kalau kita masih punya kepuasan itu makan di restoran Padang. Iya. Dia udah nggak punya kepuasan makan ekonomi, tapi ada yang dia belum punya kepuasan. Kekuasaan politik. Secara pribadi kan dia kaya. Kembali lagi kaya, insting manusiawinya. Insting manusiawi. Iya, oke, siap. Nah, aku kembali dulu deh ke pertumbuhan ekonomi 8% ini. Ya, saya kira itu lebih penting daripada gosip dari pribadi Erick Thohir. Iya. Tapi artinya sebenarnya konklusi insting manusia ini juga penting soal dalam percakapan ini ya, gitu. Terkait dengan birokrasi, political trade-off dan sebagainya. 8% tadi kembali. Prabowo juga kan kemarin dari lawatan ke luar negerinya juga bangga sekali dengan oleh-oleh investasi. Banyak, berapa? Saya lupa. Saya lupa 200 berapa? 97 triliun. Nggak terlalu besar sebetulnya. 97 triliun. Nggak terlalu besar. Dan itu pun biasanya kan nggak langsung dieksekusi ya. Biasanya pledge. Janji saja. Nah, itu gimana kira-kira untuk pertumbuhan ekonomi 8% itu dampaknya akan seperti apa? Enggak lah. Enggak ada itu enggak artinya. Kecil sekali. 97. Pemerintah biayain INA, Indonesia Investment Authority, 75 triliun. Dari duit pemerintah kantongnya itu kecil itu. Jadi tadi yang paling penting adalah bagaimana mereka ini instrumen negara, termasuk BUMN yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, kan bahasanya begitu ya, itu menjadi katalisator. Dia mengundang investasi kalau udah terlalu sesak di dalam negeri, investasi luar dong masuk. Nah, makanya kalau ada orang teriak ini kita ngundang asing-asing gitu loh. Nggak, maksud saya gini. Toh kalau sekarang gini, kenapa kita kemarin itu relokasi pabrik dari Cina? Itu mereka tidak melirik Indonesia. Mestinya Vietnam, kalau saya biasanya. Vietnam yang lain, Thailand. Kalau saya jadi presiden, itu kepala BKPM saya pecat. Kemampuan diplomasi Anda gimana? Nggak ada, berarti ya. Mestinya kan lu udah tahu dong, ini banyak yang mau relokasi pabrik nih dari Cina. Dan banyak yang mau menampung negara lain. So it's a Anda perlu apa? Kita punya lahan besar apa segala macam. Come to my country. Itu kalau perlu sambil kita kipasin di pesawat. Ayolah investasi. Loh, kalau dia investasi di sini, satu pabrik saja berapa ribu tenaga kerja. Dan jangan hanya tenaga kerja loh. Mohon maaf ya, kayak Sritek. Begitu pabriknya ditutup, yang kena itu bukan hanya pekerja. Keluarganya. Tempat kos. Hotel. Di sekelilingnya. Restoran. Warung kopi, restoran, rumah makan. Itu ekosistem usaha-usaha kecil mati semua. Multiplier negatif efeknya. Benar. Itu akan menjadi positif kalau ada investor tadi yang masuk. Dan gini, saya mau tambah sedikit lagi aja. Investasi itu dari manapun datangnya ya, mau dari kahyangan apa dari luar dunia ini, kan semuanya akhirnya di tanah kita. Jadi apa sebetulnya yang dikhawatirin? Dia di tanah kita, bikin pabrik permanen di tanah kita. Pegawainya pasti 99% tenaga kerja kita. Pajaknya negara kita yang ambil, dan pada gilirannya buat instrumen penyejahteraan lagi ya. Jadi apa yang diberatin, justru kita tuh perlu menarik sebanyak-banyaknya investasi asing.
Emang mau dikemanain? Pabriknya di sini, sekalinya dia bubar, dia kesel, malah direlokasi. Udah kita juga udah berapa kali terjadi. Nah, bagi mereka relokasi itu berat sekali, tapi terpaksa. Kalau nggak diginiin, ya saya dikerjain terus, dipersulit dan segala macam lah ya. Jadi walaupun putusan perusahaan relokasi aja ke Vietnam, ke Thailand dan sebagainya, karena kitanya sangat kurang ramah. Kita nganggap bahwa mereka mau dapat untung aja. Tentu saja bisnis itu harus untung gitu. Tapi kan selain keuntungan dia, kita juga banyak sekali dapat keuntungan, terutama penyerapan tenaga kerja. Berapa tuh satu pabrik ribuan, plus keluarganya ya, plus tadi multiplier effect. Ada orang bikin losmen, bikin warung, dan sebagainya. Jadi saya suka heran, kenapa orang begini keberatan? Asing lah, asing lah. Apa problemnya? Oke. Orang yang untung banyak kok. Jadi perlu klarifikasi dulu tadi oleh-oleh Prabowo dari lautan luar negeri itu 294 triliun. Lumayan. Bukan Lumayan. Tapi jangan lupa, itu baru namanya sesama presiden. Oh siap Pak Prabowo, kita nanti akan investasi sekian. Realisasinya nanti ya, lihat ini, udahlah, lihat itu, dan sebagainya. Itu bahasa diplomasi. Oke. Nah ini kita udah berharap mudah-mudahan benar dan jumlah segitu lumayan banget. Kalau hampir 300 triliun kan ngukurnya gampang, ngukurnya APBN dan GDP aja. GDP kita udah 1,3 triliun dolar ya. Oke, kita udah mau di penghujung, tapi artinya aku memang masih mendapatkan sense of pessimistic nih untuk pertumbuhan ekonomi 8%. Gitu ya, dari baik Bang Hamid maupun Mas Heri. Setidaknya tapi kalau bisa dikasih bullet point 1, 2, 3 deh. Apa yang paling make sense untuk dilakukan untuk kalau emang beneran mau 8%? Bullet point singkat, 1, 2, 3 apa gitu misalnya. Satu tadi BUMN. Gimana Mas? Buat saya tuh gini, yang bisa diutak dari 4 komponen PDB kita, konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, ekspor bersih, ini adalah pangkalnya. Kita abaikan belanja negara. Pangkalnya adalah investasi. Investasi kita selama 25 tahun ini, size-nya kan pertumbuhan kita segini-segini aja. Jelas tidak terbukti. Perlu kayak tadi apa namanya? Terobosan. Itu sudah dibuat oleh Pak Prabowo dengan melantik kepala dan tentara. Kasih otoritas yang memadai. Tapi kalau memang kita pantau rame-rame gitu loh. Dia harus menjadi engine. Jadi kalau engine-nya dari APBN itu udah sesak lah, udah nggak bisa. Kasih yang ini engine. Kalau ini jalan investasi, maka tadi konsumsi masyarakat berpotensi meningkat. Kenapa? Orang punya duit karena dia punya pekerjaan. Kalau diproduksinya di sini, kata Bang Hamid tadi, kan kita yang mengekspor. Gitu, bukan hanya untuk produk, bukan hanya dijual di dalam negeri. Nah, jadi itu artinya maksud saya 8% itu bukan hanya angka, tapi yang penting adalah bagaimana kita tumbuh lebih tinggi dari biasanya, dan itu kita perlu engine-engine baru. Dan sekarang engine-nya sudah ada, yang sudah dibentuk, ya kasih otoritas yang memadai. Nanti kalau memang misalnya ketuanya dianggap nggak mampu, pecat saja, ganti. Artinya gitu. Berikan kekuasaan yang bermakna untuk Danantara. Ya sejalan dengan tekadnya. Betul. Logis saja itu. Kemudian yang kedua? Yang keduanya ya jangan tadi kebijakan itu, jangan paradoks lah. Kayak tadi ya, kita pengen supaya masyarakat berbelanja ketika orang sedang lesu. Konsumsi rumah tangga, mau dinaikin PPN-nya segala macam. Ini kan memang pemerintah ini lagi panik. Lagi panik, kelihatan kok itu lagi panik. Selain mau naikin PPN, kan ada kebijakan baru dan ini pertama kali terjadi pada tahun 2024 ini. Kita punya saldo anggaran lebih yang ada dari APBN itu. Itu biasanya ditaruh di rekening Bank Indonesia untuk membiayai kegiatan pemerintah, belanja pemerintah. Kali ini saldo anggaran lebih itu diperbolehkan dipinjamkan, bahasanya diinvestasikan. Yang boleh minjem siapa? BUMN sama Pemda. Jaminannya apa? 1, surat berharga negara, 2, deposito. Nah, ini kelihatan pemerintah memang lagi nggak punya duit. Nah, saya berharap pemerintah berpikir tenang. Sering-seringlah berenang ya. Kalau berenang kan kita mengademkan. Jadi jangan panik kayak gitu. Jangan panik. Oh, ini nggak dapat, naikin PPN, ini nggak, jangan sampai kayak begitu. Jadi harus dirawat. Bagaimana belanja konsumsi masyarakat itu jangan sampai yang sedang lesu kemudian ditekan lagi. Itu yang perlu dijaga. Yang ketiga menurut saya, kalau ini persoalan bukan hanya regulasi,
pejabat, hati-hati dengan etika. Kayak tadi, kan nggak ada yang melarang wakil menteri jadi komisaris, deputi jadi komisaris di BUMN. Nggak ada yang larang utusan khusus presiden kayak Raffi Ahmad misalnya gitu ya, dia meluncurkan barangnya sendiri. Memang nggak ada regulasinya, tapi etik atau tidak. Dan multiplier effect dari kalau ini dianggap etik oleh mereka, saya sebagai pengusaha udah males deh. Iya. Yang nggak udah malas deh, mungkin liatin aja deh mereka. Suasembada gitu. pangan nggak ada jadi poin. Suasana pangan itu kan memang sudah sesuatu yang mestinya. Suasana pangan, suasembada energi. Tapi ini persyaratan kita itu begitu berat. Ekonomis maupun undang-undang kita itu punya perspektif yang sama yang disebut dengan suasembada. Satu, ketersediaan, artinya produksi. Dua, keterjangkauan, artinya terkait dengan harga. Kalau harga yang terlalu tinggi kan susah dijangkau. Yang ketiga, soal keamanan, kualitas produk. Yang keempat, keberlanjutan. Kita dari awal sampai yang ini lemah. Coba, belum lama kita ribut soal beras, tiba-tiba harganya cuing gitu. Terus minyak goreng kan, tiba-tiba cuing. Menteri Perdagangan nggak bisa kendalikan yang kayak gitu-gitu. Nah itu jadi maksud saya lebih baik persoalan kebutuhan pokok ini, harganya, kalau kita nggak bisa nih untuk sementara ketersediaan, kemudian kita masih impor, tapi keterjangkauan masyarakat itu harus dijaga. Food estate gimana, Mas? Apa? Food estate gimana? Wah itu kalaupun jadi juga kan pasti beberapa tahun yang prosesnya juga tidak ini ya. Nggak gampang lah. Yang baru datang kan juga eskavator doang. Gitu. Bukan program ekonomi kali itu, program politik. Iya, program politik itu. Ya, oke. Baik, ini aku mau coba tayangkan dulu komentar. Jadi minggu lalu tuh kita sempat ngomongin soal reformasi polisi. Bang Hamid ingat ya? Nah ini ada komentar di antaranya dari Wahyu Eka Putra 17. Silakan survei jika masyarakat mau jujur, mungkin 80% masyarakat Indonesia sangat malas dan muak berurusan dengan polisi apapun itu bentuknya. Nggak perlu disurvei, tapi aku pribadi kalaupun misalnya ditilang aja kayaknya udah males gitu ya urusannya gitu. Ya udah deh Pak, SIM-nya bawa aja deh Pak gitu. Dan lain sebagainya gitu. Oke, selanjutnya ini ada satu lagi, Kopione 3374. Semakin banyak politisi dan polisi yang dipenjarakan malah semakin bagus sih Konoha ini. Berarti terjadi pengurangan kejahatan. Waduh. Itu sarkastik aja ya. Iya. Enggak, apa boleh buat ya sarkasme kayak gitu, makin subur. Itu indikasi. Kemarin lagi saya bilang ada teori Fernand Braudel tentang histoire mentality. Ini salah satu ekspresinya. Oke. Sip, Bang Hamid, ini mungkin terakhir gimana nih terkait dengan pertumbuhan ekonomi 8% dan hubungannya dengan kepastian penegakan hukum di Indonesia misalnya. Bang Hamid punya perspektif apa? Sampaikan dong ke Coach. Ya tadi saya mengulang aja sedikit barangkali mungkin dengan bahasa yang lain. Pertumbuhan 8% itu bagus dalam arti tadi ada istilahnya itu the art of anticipation. Ada bukunya khusus tuh. Tadi yang saya bilang kalau sesuatu diramalkan maka orang cenderung membuktikan ini. Karena itu utopia itu dalam satu arti penting. Makanya bapak pendiri bangsa kita juga bilang mau membangun satu negara yang isinya adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur. Itu kan sesuatu yang sulit sekali ya, utopian. Tetapi sebuah cita-cita memang sebaiknya setinggi itu. Kata orang kan kau harus menggantungkan cita-cita setinggi langit. Kalaupun jatuh, kau jatuh di antara bintang-bintang. Nah, bahayanya dari satu cita-cita yang rendah adalah kalau dia tercapai. Kan cita-citanya rendah, tercapai. Itu yang paling berbahaya. Lebih baik satu cita-cita tinggi dan tidak tercapai daripada suatu cita-cita yang dipancang rendah dan tercapai. Nah, saya harap mudah-mudahan ini juga begitu. 8% itu kurang realistis, walaupun kata Heri tadi ini dalam range 5 tahun. Mungkin cukup realistis kalau range-nya 5 tahun ya. Tetapi kalaupun dia cukup tinggi, cukup kurang realistis, saya kira itu baik juga. Dalam arti tadi,
biarin aja lah para ekonom melihat dari segi teknisnya, bla bla bla, ini indikator macam-macam, intinya sangat kecil kemungkinan tercapai. Tapi nggak apa-apa, sebuah bangsa itu perlu dipancangkan satu sejenis utopia untuk terus mengejar. Kayak kita diminta jadi sempurna, kan nggak mungkin kita sempurna. Tapi kan imbauan agama, imbauan para filosof, kan kita harus jadi insan kamil, manusia driving sempurna. force-nya ada dulu lah. Ya, supaya itu mengarah ke sana. Karena tadi di Art of Anticipation itu seninya ramalan itu adalah orang cenderung mau membuktikan itu. Oke, ngeri-ngeri sedap ini emang Mudah-mudahan. pembicaraan kita kali ini. Bang Hamid, Mas Heri, terima kasih banyak atas perspektifnya, bincang-bincangnya, dan kita akan bahas topik selanjutnya nanti minggu depan. Tapi teman-teman tolong pastikan kalau misalnya ada aspirasi, ada kritik, saran, silahkan untuk kirimkan, ramaikan di kolom komentar, dan kita akan bacakan di episode selanjutnya. Saya Intan Bedisa, thank you so much for watching, bye!